Pemirsa, makam Vanessa Angel rusak akibat sering dijadikan untuk membuat konten. Sementara itu di Padang, residivis pelaku pencurian pagar pemakaman berhasil ditangkap polisi. Berikut sejumlah peristiwa yang kami rangkum dalam Kilas iNewsroom. Makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah rusak usai beberapa orang menggunakan dan menjadikannya untuk membuat konten. Dampaknya, mertua Vanessa bahkan tidak bisa masuk ke makam anak dan menantunya itu. Faisal dan Dewi Zuliati hanya bisa mendoakan anak dan menantu tercintanya dari kejauhan. Polisi berhasil menangkap residivis pelaku pencurian pagar pemakaman di Padang, Sumatera Barat. Tersangka telah bersaksi di 18 lokasi dengan hasil jarahan puluhan pagar rumah warga dan pagar kuburan yang dijual ke tempat penampungan besi tua. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai polemik. Anggota DPR fraksi PKS menuding Permendikbud tersebut seakan melegalisasi perzinaan di lingkungan kampus. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas justru mendukung Permendikbud tersebut. Seorang ayah di Sidoarjo, Jawa Timur tega membunuh anaknya yang masih berusia 3 tahun. Diki Setiawan, pelaku pembunuhan balita RZ 3 tahun yang mendekam kini di sel Polsek Candi, mengaku kesal karena korban muntah saat disuapin. Dengan rasa emosi, pelaku memukul korban hingga akhirnya meninggal. Sementara itu, ibu kandung korban masih syok dan sedih karena tidak menyangka anak kandungnya tewas di tangan lelaki yang ia nikahi 2 tahun lalu. Pemirsa, apakah hanya karena emosi sesaat pria itu tega membunuh anak tirinya? Kita akan terhubung dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mas Abraham. Iya, Pak Wahyu, betulkah alasannya sesederhana itu hanya karena ketika disuapin anaknya muntah, kemudian dipukul sampai tewas, Pak? Miris sekali ya, Pak? Ya betul. Saat itu kejadian, pelaku memang sedang menyuapi daripada korban. Kemudian korban memuntahkan suapannya, memuntahkan nasinya, sehingga pelaku kesal. Kemudian oleh pelaku, korban ini dipukul di bawah ketiak dan di punggungnya. Kemudian setelah itu dibawa ke kamar mandi, kemudian diguyur air. Setelah diguyur air itu korban kejang-kejang dan terjatuh. Dan di hidungnya mengeluarkan darah. Setelah itu pelaku panik dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Tetapi di rumah sakit nyawa daripada korban tidak tertolong. Biadab sekali perilakunya, Pak. Sampai memukul anak 3 tahun begitu, Pak. Apakah perilaku serupa sudah pernah dilakukan sebelumnya, Pak? Perilaku baru dilakukan saat itu. Kami keterangan dari para tetangga ataupun keluarga, memang saat itu dari pelaku sedang kesal terhadap korban. Seperti itu. Oke, waktu itu ibunya ada di mana, Pak? Ibunya saat itu sedang bekerja di salah satu perusahaan pabrik swasta yang ada di Sidoarjo. Jadi sehari-harinya ayah tirinya lah yang merawat anak ini di rumah, begitu ya, Pak? Bergantian. Saat ibunya tidak bekerja, ibunya yang merawat, tapi saat ayahnya yang bekerja ataupun ini juga bergantian. Jadi untuk ayahnya sendiri, ayah tiri ini bekerja sebagai petugas cleaning service honorer, seperti itu. Oke, jadi kerjanya serabutan gitu ya, Pak? Ya, masih belum tentu, masih belum pasti pekerjaannya. Oke. Pak, apakah dari keterangan saksi, entah itu dari ibu korban, jangan-jangan sebetulnya memang aksi kekerasan ini, ya lagi-lagi saya harus tanyakan, Pak, sudah pernah dilakukan sebelumnya? Anak ini pernah mengaku atau siapapun pernah melihatnya? Belum. Jadi dari almarhum korban selama ini belum pernah menceritakan kepada
ibu kandungnya, apakah dia pernah dianiaya atau apa, tidak ada cerita. Kemudian juga dari saudara-saudara ataupun tetangga-tetangga yang mengetahui juga belum ada cerita-cerita tentang hal tersebut. Oke, agar jadi pelajaran ke depannya Pak, tentu hukumannya harus hukuman yang setimpal. Ini keadilan tentu saja harus didapatkan untuk ibu korban dan siapapun yang menyaksikan berita ini, yang mereka berharap anak-anak yang usianya 3 tahun, balita, siapapun anak-anak seharusnya dilindungi begitu Pak. Ya. Di sini kami menerapkan pasal berlapis, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 338 tentang pembunuhan, di mana ancamannya adalah 10 tahun penjara dan 15 tahun penjara. Terima kasih atas waktu Anda Pak, sudah hadir bersama kami di iNewsroom. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo. Sebuah keluarga di Sumba Timur sudah 3 tahun menghuni gubuk reot. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.